Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Forum Komunikasi Mahasiswa SAPE Fakmas Makassar. Bersama saya, Nurinaya, selaku host yang akan memandu berjalannya podcast pada kali ini. Podcast ini merupakan salah satu program kerja yang diadakan oleh Bidang Hubungan Masyarakat dan Propaganda Media atau Bidang Humas dan Promek Forum Komunikasi Mahasiswa SAPE Fakmas Makassar periode 2024-2025. Nah, adapun tema podcast yang akan kita angkat pada kali ini yaitu membangun kesadaran perempuan di era digital. Nah, sekarang kita akan membahas secara bersama dengan narasumber hebat kita yang dimana beliau ini adalah seorang penulis buku sekaligus founder Sekolah Perempuan di wilayah Kabupaten Bima. Dan beliau juga pernah mendapatkan prestasi penghargaan Perempuan Inspiratif Kabupaten Bima 2024. Nah, sekarang kita akan sambut narasumber kita yaitu Kakak Sri Agustina, Magister Pendidikan. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Apa saja sih kegiatannya hari-hari sekarang? Oke, kegiatan saat ini saya sedang menangani kasus-kasus pelecehan seksual, terus kasus-kasus pengeroyokan, dan kasus KDRT pada perempuan dan anak. Berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya menangani kasus-kasus yang terjadi sekarang, terusnya KDRT kepada perempuan. Ya. Nah, ada apa namanya? Kira-kira apa sih yang mendasari kakak sehingga kakak membangun sekolah perempuan ini? Oke, sebenarnya untuk membangun sekolah perempuan ini suatu hal yang ya gampang sulit ya, karena memang berkaitan dengan sosial, apalagi lebih khususnya lagi berkaitan dengan perempuan. Yang di Mama ada juga yang menanyakan kepada kakak, kenapa kok nggak ada sekolah laki-laki gitu, lucu-lucuannya mereka gitu ya, dan mereka bilang, oh berarti laki-laki itu aman ya gitu. Padahal enggak aman sebenarnya. Laki-laki itu bisa jadi pelaku. Tapi itulah ya lucu-lucuannya. Dan sekolah perempuan ini juga awal dibangunnya karena memang kakak pengen memperdayakan perempuan dan melindungi anak-anak. Itu sih singkatnya. Boleh di-spill nggak sih permasalahan-permasalahan yang kakak tangani sekarang? Oh boleh, sangat boleh sekali. Jadi yang di kakak tangani sekarang itu ada kasus KDRT. Nah, kasus KDRT itu bagaimana perempuan ini mendapatkan KDRT dari suaminya sering sekali. Gitu. Dan pasti kakak akan menyarankan untuk berpisah. Karena untuk apa bertahan kalau misalnya fisik ini atau psikisnya terus mengalami KDRT kayak gitu, dan sampai ada pendampingan yang dilakukan oleh sekolah perempuan sampai mendapatkan akta cerai kayak gitu. Nah, kira-kira dari permasalahan-permasalahan ini ada kaitannya tidak sih dengan sosial media sekarang? Ada. Kenapa ada? Saya bilang banyak juga permasalahan rumah tangga yang di-share di sosial media. Itu yang sangat disayangkan sekali kayak gitu loh. Karena banyak ibu-ibu yang ketika berantem sama suaminya, terus dia masukkan aib rumah tangganya di sosial media menjadi konsumsi publik. Dan lucunya lagi, 1 hari 2 hari kemudian mereka baikan lagi. Itu kira-kira kenapa perempuan nih kayak gitu. Perlu kita pertanyakan kenapa segala sesuatu permasalahan itu harus dibawa ke ranah publik atau di sosial media itu sendiri gitu. Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya tentu ada. Gitu. Mungkin kekesalan pribadi seorang perempuan kepada suaminya, terus akhirnya memutuskan untuk menyebarkan aib rumah tangganya pada sosial media juga bisa itu menjadi salah satu faktor sih, sama pengaruh orang-orang di sekeliling gitu. Yang ibarat kata ya udahlah permalukan aja di sosial media, kan artinya banyak sekali video-video yang beredar itu terkait aib rumah tangga. Banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi sekarang, yang dimana ada kasus KDRT, pelecehan seksual. Nah, itu sangat marak sekali di wilayah Kabupaten Bima sekarang. Nah, ini juga selaras dengan
tema yang akan kita angkat ada kaitannya dengan sosial media sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Kak, nah, tantangan apa saja sih yang dialami oleh perempuan sekarang dalam sosial media? Oke, tentunya tantangannya banyak. Ada salah satunya itu siberpelecehan, yang dimana di sosial media itu bisa menjadi wadah pelecehan bagi perempuan. Itu banyak sekali. Dengan adanya video-video, mohon maaf, kasarnya video-video porno yang bersebar berkaitan dengan perempuan yang tidak berpakaian, itu kan tentunya akan menjadi tantangan bagi kita dalam bersosial media. Kira-kira sosial media ini meninggikan harga diri kita atau malah menurunkan harga diri kita? Karena kita sebagai perempuan ketika melihat video seperti itu kan merasa malu dan lain sebagainya gitu loh. Nah, itu mungkin salah satu tantangannya kayak gitu. Yang jadi kita harus bijak dalam bersosial media. Nah, dari tantangan ini, apakah bagaimana sih cara kita agar kita tidak terkecimpung akan hal itu? Oke, bisa. Jadi hal ini terjadi ada beberapa faktor ya. Dimana mohon maaf generasi sekarang kalau enggak kalau enggak kalau enggak berbagi apa namanya berbagi sosial media dengan pasangan itu berarti enggak cinta katanya. Dan itu tuh sebenarnya menjadi masalah untuk kita ke depannya. Kenapa seperti itu? Saya katakan banyak sekali segala sesuatu yang kita pap ke pasangan itu menjadi ancaman bagi kita. Artinya gini, dengan kita membagikan kata sandi apa namanya sosial media kita kepada pasangan kita, akhirnya ranah privasi kita itu digunakan atau bisa dilihat dan diakses oleh pasangan kita. Itu adalah ancaman sebenarnya. Kadang bisa juga diumbar. Iya, kadang bisa diumbar oleh pasangan kita kayak gitu. Kalau misalnya kita udah putus ya kan, dan itu menjadi ancaman entah untuk apa namanya sebagai ancaman kirimkan aku uang atau apa, itu kan merugikan diri kita sendiri gitu loh. Nah, itu sebenarnya kembali lagi kalau misalnya kita bijak dan kita paham dengan sosial media ini adalah ranah privasi, artinya orang lain tidak boleh tahu terkait sosial media kita. Dan itu makanya kita harus bijak dalam menggunakannya bersosial media. Nah, jadi teman-teman itulah kita harus bijak-bijak dalam menggunakan sosial media karena sosial media itu hanyalah alat dan alat itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas diri kita dan tidak terpengaruh oleh konten-konten yang tidak bermanfaat bagi kita. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, di mana kita juga sering melihat di tren sosial media sekarang bahwa kebanyakan perempuan itu lebih menormalisasikan pakaian terbuka. Nah, bagaimana cara kita membedakan kebebasan berekspresi dan bagaimana cara kita membedakan kebebasan yang dapat merugikan diri sendiri dan bahkan dapat merugikan orang lain juga. Nah, bagaimana cara membedakannya? Oke. Kebebasan berekspresi artinya kita masuk kepada ranah yang positif gitu ya, positif untuk membangun kepercayaan diri untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Kita mengajak orang lain untuk melakukan hal yang positif. Nah, itu kebebasan berekspresi. Artinya konten-konten yang bermanfaat yang bisa kita apa namanya bisa kita sampaikan atau yang bisa kita informasikan kepada mereka, artinya itu bisa menjadi kebanggaan untuk diri kita sendiri. Nah, beda lagi dengan konten-konten yang bisa menjatuhkan harga diri kita. Dengan apa? Yang saya sering jelaskan kepada orang-orang adalah konten-konten sekarang itu banyak sekali yang mengandung, mohon maaf, perempuan bisa berpakaian laki-laki, laki-laki bisa berpakaian perempuan. Itu yang sangat sayangkan, yang sangat disayangkan dan sangat apa ya perlu kita perhatikan bersama kejadian-kejadian seperti itu dan tidak perlu kita contoh gitu loh, karena keberadaan apa namanya sosial media yang menjanjikan money akhirnya orang bisa menurunkan harga dirinya, entah dia apa namanya rela menjadi seorang perempuan padahal dia laki-laki, kan banyak ya kejadian sekarang gitu ya. Ada juga dalam Al-Quran juga tidak ada yang menjelaskan bahwa tidak ada yang melarang perempuan itu untuk mengikuti tren, akan tetapi tergantung dari bagaimana cara kita menggunakan sosial media itu sendiri. Contoh seperti kita
sekarang kan lebih menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka. Nah, padahal dalam sosial media itu contohnya di salah satu aplikasi Instagram, nah di situ kan kita banyak lihat ceramah-ceramah yang berkaitan dengan pakaian syar'i, ceramah-ceramah yang dapat memberikan motivasi juga untuk kita sebagai perempuan agar betul. kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita. Ya, betul sekali, Nah, betul sekali. Dan bahkan juga Kak, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa pakaian perempuan itu dapat mempengaruhi itu dapat menimbulkan kekerasan seksual. Nah, bagaimana menurut Kakak terkait hal itu? Iya, betul sekali. Jadi harusnya kita sebagai perempuan itu punya rasa malu, ya, punya rasa malu dalam bersosial media. Dengan enaknya, dengan segampang itu kita mengumbar aurat kita untuk dipuji dan lain sebagainya. Padahal itu tuh, ya mohon maaf ya, kasarnya bahasa saya sama kita menjual diri gitu loh. Karena apa yang tidak seharusnya diakses oleh halayak umum itu bisa diakses oleh halayak umum karena kita yang mengumbarnya sendiri gitu. Dan maka dari itu saya selalu mengatakan bahwa bijaklah dalam bersosial media, jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Karena rasa malu itu adalah Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kira-kira bagaimana sih cara perempuan agar dapat meningkatkan kesadarannya terkait isu-isu yang ada di sosial media? Nah, Oke, kalau untuk itu ya, ini kembali ke diri kita pribadi nih. Bagaimana sih kita menyikapi isu-isu yang sedang beredar di sosial media. Sebenarnya yang bikin kakak heran tuh, kalau di sosial media banyak sekali konten-konten yang beredar, artinya video-video yang tidak layak sebenarnya masuk di ranah publik, seperti misalnya video perselingkuhan. Aduh, ini banyak sekali ya, perselingkuhan suami yang dilabrak sama istrinya. Nah, itu kan artinya ini akan menjadi video digital yang tidak bisa dilupakan gitu loh, dan bahkan ini bisa menjadi bumerang bagi anak-anaknya nanti ketika anak-anaknya melihat kembali jejak digital itu kayak menimbulkan rasa trauma terhadap menimbulkan rasa trauma terhadap anak. Sehingga sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir ya, kalau misalnya kita mau masukin video apapun itu kita harus pikir dulu gitu loh, mikirin dampaknya apa sih untuk kedepannya, untuk diri kita sendiri, untuk orang di sekitar kita, untuk anak kita, terus untuk orang tua kita dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan. Dan bahkan kita sebagai perempuan itu harus lebih bijak dalam memilih informasi-informasi yang masuk. Karena gini, sosial media itu bisa menjadi tipu daya yang membunuh karakter, yang membunuh mental kita sebagai perempuan. Karena Naya tahu kan ya, sekarang itu apa yang terjadi di sosial media yang kita rasakan itu ada di sosial media. Misalnya kita putus nih, ditinggalin gitu ya sama pasangan kita, terus adalah di FYP salah satu aplikasi misalnya gitu ya, menandakan bahwa ya ngapain dipikirkan laki-laki yang seperti ini bla bla bla, dan itu bisa menjadi penyakit mental bagi kita perempuan karena kita tidak bisa memilah informasi-informasi yang baik untuk diri kita gitu, yang perlu kita harusnya kita memilah dan memilih informasi apa sih yang harus kita cerna untuk untuk menumbuhkan kualitas diri kita gitu. Nah, sekarang kita sering melihat di media sosial di mana ada kasus perempuan fatherless. Nah, itu lebih rentan terhadap pergaulan bebas. Dan bahkan di media sosial juga dapat mempengaruhi mereka karena dapat menimbulkan perempuan fatherless ini dapat menimbulkan ada rasa kurang percaya diri dan merasa kurang nilai dalam dirinya. Nah, menurut kakak gimana? Oke, berarti kehilangan peran ayah ya, kayak gitu. Nah, memang banyak sekali statement anak-anak ketika pada saat kakak kunjungan ke sekolah itu ternyata kehilangan sosok peran ayah ini memang membuat mental mereka itu agak sedikit down, terus terganggu kayak gitu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa kakak tahu nggak sih kenapa saya pacaran? Kenapa saya cari perhatian pada laki-laki selain daripada keluarga atau ayah saya?
Ya tentunya banyak yang menjawab karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nah maka dari itu saya ingin sekali melalui podcast ini ingin menyampaikan bahwa dikembangkan lagi peran sosok ayahnya supaya anak-anak ayah itu bisa jadi teman untuk anak-anaknya bercerita, ayah bisa mendidik anak. Sebenarnya tidak bukan hanya ayah saja sih, ibu juga ya ibu juga berperan di sini gitu loh untuk melengkapi kasih sayang yang ada dalam keluarga sehingga anak-anak ini tidak terjerumus di pergaulan bebas. Ya mohon maaf ya, banyak sekali anak-anak ini yang terjerumus pergaulan bebas sampai ya Allah mohon maaf ya harus melakukan hubungan intim bersama laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan pasangannya, suaminya gitu loh. Nah, ini tuh sebenarnya yang kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini masih kita pertanyakan. Apakah memang karena orang tuanya yang kurang memperhatikan mereka atau gimana gitu atau memang pengaruh lingkungan gitu loh. Tapi memang tidak sedikit sih, tidak sedikit bahwa ada banyak perempuan-perempuan yang terjerumus dari pergaulan bebas itu karena kurangnya kasih sayang dari ayahnya itu tidak sedikit. Tapi saya tidak juga menyalahkan ayahnya saja ya. Tapi di sini kita sebagai ibu dan sebagai orang tua tentunya harus harus mendidik anak-anaknya, harus merangkul anak-anaknya, harus menyayangi anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak mencari kasih sayang di luar rumah kayak gitu. Nah, dan bahkan nih Kak, ada perempuan fatherless ini lebih mencari kasih sayang dari pasangannya, padahal mereka itu melakukan dengan cara yang salah. Dapat merugikan dirinya dan gitu bahkan ya. merugikan diri sendiri. Memang itu benar sekali. Jadi kita nih sebagai perempuan harus melindungi diri kita dari rayuan mautnya laki-laki, janji manis laki-laki. Laki-laki itu ya mohon maaf ya kalau belum dinikahin itu apa yang keluar dari mulutnya itu hanya berupa janjian aja dan kata-kata saja sebagai pemanis untuk menumbuhkan cinta perempuan. Biar perempuan tuh bisa kelepek-kelepek pada dia gitu loh. Bukti cinta sesungguhnya laki-laki itu kalau misalnya laki-laki itu datang ke rumah melamar kamu gitu. Jadi kita harus jaga diri dari rayuan laki-laki gitu ya. Kayak gitu. Nah ini teman-teman ini suatu pelajaran juga buat kita bahwa kita sebagai perempuan jangan mudah percaya apa yang dikatakan oleh laki-laki. Sebelum terlepas dari pembahasan terkait perempuan fatherless tadi, kira-kira menurut Kakak bagaimana sih cara gaya pacaran anak zaman sekarang? Kalau untuk gaya pacaran anak zaman sekarang ya, memang bukan menjadi rahasia publik sekarang lagi gitu loh. Karena anak-anak SD saja sekarang udah punya pacar loh, kalah loh sama kita-kita ini gitu ya. Nah, terus sama anak-anak zaman sekarang membiasakan dirinya untuk bergantung pada laki-laki. Padahal mereka belum nikah gitu loh. Akhirnya dengan berpacaran mereka juga bisa melakukan hal layaknya suami istri gitu. Itu yang sangat memprihatinkan sekali gitu loh kejadian yang terjadi di daerah kita sekarang sebenarnya. Dan juga banyak adik-adik yang melakukan pengeroyokan hanya gara-gara merebutkan laki-laki kayak gitu. Dan mereka nggak tahu sih sebenarnya gimana ujian rumah tangga yang sebenarnya. Yang mereka tahu adalah manisnya pacaran aja gitu. Dan gaya pacaran zaman sekarang tuh udah di luar batas sih kalau saya rasa, karena memang tidak ada lagi ibaratnya penjagaan dari orang tua itu tidak terlalu ketat gitu loh, sehingga anak-anak tuh bisa bawa bebas bawa laki-laki kemana, atau misalnya ke rumah ada yang bawa ke rumahnya memperkenalkan sama orang tuanya kayak gitu dengan niat yang baik katanya, padahal kan itu enggak seperti itu juga gitu. Dan gaya pacaran sekarang ini malah akan menjerumuskan anak-anak muda kepada masa depannya yang akan hancur kayak gitu. Nah, dapat kita lihat bahwa gaya berpacaran anak zaman sekarang itu sangat di luar batas dan mereka tidak tahu dampaknya akan hal itu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Kak, ada pertanyaan yang terakhir nih Kak. Ya. Nah,
dari beberapa permasalahan-permasalahan yang dijelaskan tadi, apakah citra perempuan itu menurun karena efek dari sosial media atau ada hal lain? Oke, kalau untuk citra diri perempuan menurun atau tidaknya, itu sebenarnya mau ada sosial media ataupun tidak, itu pasti akan ada gitu fase penurunan dari citra diri itu. Tapi memang kalau misalnya untuk meningkatkan citra diri perempuan dalam bersosial media, mereka bisa menggunakan sosial media itu untuk informasi yang lebih penting kayak gitu, entah informasi tentang pemberdayaan perempuan, terus menyuarakan kesadaran kesadaran dalam berpendapat dan lain sebagainya. Itu lebih penting sebenarnya, itu menunjukkan citra dirinya perempuan dari hal dampak positifnya sosial media. Jadi sosial media ini bisa dikembangkan untuk mengakses informasi-informasi yang penting untuk karirnya perempuan, terus untuk pemberdayaan mereka sesama perempuan, terus menyampaikan informasi terkait sesama perempuan, pembelajaran gitu. Terus woman sport moment kayak gitu. Jadi ya ada hal-hal lain yang bisa menumbuhkan citra dirinya perempuan dari sosial media itu sendiri gitu. Itu adalah hal positifnya. Ya, itu hal positifnya. Kalau dari negatifnya? Kalau negatifnya itu yang menurunkan citra diri perempuan dalam sosial media itu apabila kita tidak bisa memanfaatkan sosial media dengan bijak. Artinya kita memanfaatkan sosial media dengan hal-hal yang tidak membangun atau tidak mengedukasi. Itu dampak negatifnya. Entah kita menyebarkan berita hoaks atau menjatuhkan teman di sosial media, memfitnah orang lewat sosial media, mempermalukan teman di sosial media. Nah, itu kita harus hati-hati gitu loh menggunakan sosial media, karena ketika misalnya kita menyebarkan berita hoaks atau fitnah di sosial media, itu bisa terjerat undang-undang ITE gitu loh. Itu yang harus perempuan sadari, bahwa bersosial media itu tidak semata-mata segala sesuatu yang berkaitan pribadi atau menjatuhkan orang lain mereka sebar di sosial media gitu. Dan bahkan mereka menyindir-nyindir temannya lewat sosial media. Nah, itu salah besar. Status yang kata-katanya yang agak kurang enak lah. Itu perempuan. Dan juga perempuan itu sering menggunakan sosial media dengan misalnya nih ribut dengan pasangannya. Diumbarlah aib-aib keluarga, aib-aib suami istri di sana, di sosial media, yang tidak seharusnya diumbar di sana gitu loh. Karena memang malu sendiri gitu kan, ketika udah diumbar aib suaminya, aib istrinya, tapi 1-2 hari baikan lagi kayak gitu. Jadi ya memang sebenarnya kita harus bijak sih dalam bersosial media. Kata-kata bijak dari tadi ada beberapa yang saya sebut, karena memang sosial media itu tergantung bagaimana kebijakan diri kita untuk mengelolanya kayak gitu. Kalau kita misalnya mengelola sosial media itu tidak baik, otomatis dampaknya juga tidak baik untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kayak gitu. Mulai. Nah, dari tadi kita banyak berbicara nih Kak. Alangkah baiknya kita minum dulu Kak. Oh iya, oke, terima kasih. Ya, saya juga udah haus. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke. Kira-kira bagaimana cara menyadarkan perempuan dalam menggunakan sosial media yang baik? Adalah menyadarkan. Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Artinya kita membuat konten-konten yang mengedukasi gitu. Supaya juga mereka mungkin merasa terpukul gitu setelah melihat konten kita. Oh, ternyata konten-konten perempuan tuh harus seperti ini kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak sadar dari diri kita sendiri, untuk menyadarkan orang lain itu susah. Ya, tentu susah. Jadi kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Contohnya dengan podcast seperti ini kan juga ya bisa menjadi contoh yang baik. Oh, ternyata konten-konten seperti ini tuh harus dikembangkan di era zaman yang udah semakin tidak baik-baik aja sekarang gitu. Karena terpengaruh oleh konten-konten yang kurang manfaat lah. Nah, itu situ dapat menurunkan
citra diri perempuan. Ya, itu juga bisa menurunkan citra diri perempuan ya dari konten-konten tersebut gitu. Karena memang tipu daya, mohon maaf ya, sosial media itu bisa menjadi tipu daya untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena dengan adanya ya mohon maaf embel-embel money tadi, kita bisa apa ya, berbicara pada diri kita, oh ya udahlah, enggak apa-apa kita melakukan konten ini gitu, yang penting kita bisa menghibur gitu loh. Menghibur kan artinya ya enggak juga keluar batas gitu loh. Masa ia menghibur sampai harus mengorbankan harga diri gitu loh sebagai perempuan, harga diri sebagai laki-laki gitu loh. Nah, hanya karena uang kita malah menjatuhkan harga diri, itu udah sangat tidak etis sekali kalau menurut saya sendiri. Gitu. Iya, jadi malu sendiri. Coba deh kita introspeksi diri ketika kita lihat konten-konten kita yang memang apa namanya, karena kita hanya ingin konten kita FYP dan lain sebagainya, coba kita lihat lagi konten kita bermanfaat nggak ya gitu loh. Karena ketika kita berpikir konten ini akan menghasilkan uang, itu hanya berpikir untuk dunia saja gitu loh. Tapi kita lupa gitu. Jangan sampai kita membuat video-video ini untuk menghiburkan diri sendiri, akan tetapi dapat mempermalukan diri sendiri. Iya, nah, jangan sampai tentu. Dan terlepas dari itu juga, itu akan menjadi dampak buruk bagi mental anak-anaknya yang melihat itu gitu loh. Jadi gini, kita hanya membuat konten, ya, membuat konten yang menurut kita menghibur orang-orang, tapi kita lupa. Kita lupa bahwa ada anak-anak yang menonton konten itu, gitu loh. Ada anak-anak yang melihat gitu loh. Sehingga mereka mengikuti. Iya, karena anak-anak itu cenderung meniru. Meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Iya, oleh orang dewasa. Contoh gaya pacaran yang di apa namanya, yang di-share oleh Gen Z atau yang misalnya anak remaja SMA diikutin sama adik-adiknya yang SD gitu kan. Itu kan pengaruh buruk juga dari sosial media yang tidak kita sadari gitu loh. Saya juga pernah melihat anak SD, dia sekitar anak SD kelas 5 atau kelas 6 kayaknya deh. Masuk ke saya, kan masih kecil. Akan tetapi dia sudah bisa foto dengan teman atau bisa disebut dia sebagai teman pacarnya. Kemudian diupload di sosial media dengan status yang kayak kata-kata anak remaja. Nah, ini sering juga terjadi di beberapa orang, dan bahkan juga ini pribadi saya. Kita tidak bisa jauh dari yang namanya HP, dan hampir 24 jam kita selalu stay dengan HP. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita memanage dalam bermain HP? Oke. Sebenarnya ini bukan masalah problem orang-orang aja ya, tapi problem diri kita sendiri juga terkait masalah HP ini. Tapi memang saya dulu memang tidak bisa, bukan tidak bisa hidup ya, tapi tidak bisa jauh-jauh dari HP, karena ketika saya bangun tidur yang saya cari adalah HP gitu ya. Padahal nggak ada chat siapapun gitu, karena kan nggak punya pacar juga gitu ya. Tapi memang kecanduan di sosial media itu sangat luar biasa, karena saya orangnya suka lihat kata-kata di di sosial media gitu ya, di Instagram, TikTok, apalagi itu Facebook dan lain sebagainya. Jadi kecanduan aja gitu. Nah, tapi memang sekarang ini malah saya mikir, merenung gitu loh. Rasanya tidak produktif hidup saya ketika hidup saya ini hanya berpatokan pada gadget saja gitu. Setiap hari dalam 24 jam, mungkin kalau kita sholat hanya beberapa menit gitulah ya waktu yang kita gunakan gitu. Tapi megang HP itu kita bisa berjam-jam kayak gitu. Tapi megang buku itu Masya Allah sulit banget, karena kita mau buka buku aja udah ngantuk. Dan ini kelemahan anak muda sekarang gitu loh. Dan saya mulai mengubah pola hidup saya itu sejak saya mulai menulis buku ini, buku sekolah perempuan ini. Dan ketika saya mulai menulis buku sekolah perempuan ini, HP itu mulai sedikit-sedikit saya tinggalkan. Dan sekarang jam 10 itu saya udah jauhkan diri dari HP dan coba baca buku malamnya. Dan pasti saya tertidur. Nah, sekarang juga saya melihat kebanyakan orang lebih ketika ingin membaca Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang dipegang, akan tetapi
aplikasi di HP ini yang dibaca. Oke. Menurut kakak itu gimana? Oke, itu sebenarnya sah-sah saja sih sebenarnya. Cuman kalau menurut kakak pribadi, alangkah baiknya yang kita pegang itu ya Al-Qur'annya gitu, bukan HP-nya, bukan aplikasi yang di dalam HP baru kita baca gitu. Artinya kalau misalnya kita hanya fokus pada HP, artinya Quran dan buku itu bisa kita tinggalkan gitu kan. Nah, dan sekarang saya ingin membagi tipsnya untuk penggunaan sosial media. Pengguna sosial media ini bisa kita batasin sebenarnya. Artinya gini, kapan kita beribadah, kapan kita menulis, kapan kita belajar, itu harus kita tentukan kayak gitu. Dan kapan kita pegang HP. Harus kita jadwalkan. Iya, harus kita jadwalkan. Karena itu penting. Karena apa yang menjadi kebiasaan itu akan menjadi rutinitas dan sulit untuk kita tinggalkan gitu loh maksudnya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Iya, sudah menjadi kebiasaan. Dan ini satu lagi, HP itu apa yang kita lihat di sosial media biasanya itu akan membuat mental kita itu drop. Artinya gini, apa yang kita baca kok sesuai ya dengan keadaan saya, kok rasanya pas banget gitu, ngena banget gitu tulisan ini dengan saya, sehingga kita tuh bukannya semangat malah meratapi, iya nggak sih, malah meratapi kesedihan kayak gitu. Saya juga merasakan hal itu. Merasakan hal yang sama kan kayak gitu, apalagi anak muda zaman sekarang tuh ya luar biasa sekali gitu. Sedikit ada kata-kata ngepost kayak gitu. Dan banyaknya kasus bunuh diri itu, mohon maaf ya, karena gadget. Karena orang-orang mengatasnamakan bahwa bunuh diri itu hal yang biasa-biasa saja kayak gitu. Akhirnya ya sudah. Dari tadi kita sudah membahas banyak permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu terkait perempuan dalam bersosial media. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, mungkin ada sedikit kata-kata motivasi lah untuk saya pribadi maupun perempuan-perempuan lainnya. Oke. Sebenarnya kata-kata motivasi ya, ini bukan untuk teman-teman perempuan yang menonton saja, tapi untuk diri saya sendiri juga. Jadi jadilah perempuan yang berkualitas ya, sesuai dalam tulisan saya ini, jadilah perempuan yang tangguh, berkualitas untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Artinya perempuan harus mempersiapkan diri menjadi figur ibu untuk anak-anaknya, menjadi seorang istri untuk suaminya, dan menjadi seorang anak yang memang punya akhlak yang baik untuk kedua orang tuanya, serta punya etika dan akhlak yang baik juga untuk masyarakatnya. Dan perempuan harus bijak dalam menggunakan sosial media kayak gitu, karena memang sosial media ini bisa menjadi wadah kita untuk untuk berekspresi, dan bisa juga sosial media ini akan membuat kita terjerumus di dalam hal-hal yang negatif. Itu yang saya takutkan. Oke, lewat podcast ini saya ingin mengajak teman-teman perempuan semuanya untuk lebih percaya diri lagi dan lebih menghargai diri kita sendiri, dan lebih mendukung sesama perempuan dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Jadi saya ingin menyampaikan juga kalau mohon izin untuk mempromosikan sekolah perempuan. Jadi di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tapi khususnya di Kecamatan Sape, itu ada yang namanya sekolah perempuan. Bagi teman-teman yang memiliki permasalahan rumah tangga ataupun permasalahan lainnya yang takut dibicarakan di di teman-temannya atau keluarganya, bisa langsung menghubungi sekolah perempuan lewat sosial medianya untuk melaporkan ada kekerasan dalam rumah tangga, terus kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dan insya Allah sekolah perempuan akan terus mendampingi dalam hal psikisnya dan lain-lain kayak gitu. Mungkin itu dari saya, Mbak Naya ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali. Jadilah perempuan yang sama-sama mendukung sesama perempuan, dan jadilah perempuan yang memang bisa berkarir dan bisa juga menjadi ibu rumah tangga yang baik gitu. Amin. Dan kita belajar ya dari segala hal yang sudah terjadi tadi, itu harus kita jadikan pelajaran. Oh, ternyata bersosial media itu seperti ini. Ternyata permasalahan rumah tangga itu seperti ini. Artinya
ketika kita udah mengetahui itu, kita bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu. Ya, untuk teman-teman perempuan di luar sana yang menginginkan buku sekolah perempuan, bisa nanti dihubungi teman-teman di podcast Pokmas ya, Pokmas, untuk mendapatkan ini harganya cuma 55.000 saja. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai perempuan dalam bersosial media. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan buku sekolah perempuan, kalian bisa DM di Instagramnya Sekolah Perempuan, atau bisa juga DM Instagramnya Kakak Sri Agustina. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kakak Sri Agustina karena sudah mau hadir dan mau berdiskusi dengan kami di podcast kali ini. Iya, senang berdiskusi dengan kalian. Masya Allah. Nah, teman-teman, itulah pentingnya kita dalam harus bijak dalam menggunakan sosial media. Kita harus menggunakan sosial media ini untuk meningkatkan kualitas diri kita dan bukan malah sebaliknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.